Oke, teman-teman, pada pertemuan ini saya menjelaskan bagaimana menggunakan software GMWin. Jadi kalau kita sudah install GMWin, tuliskan sini GMWin, GMWin 4, kemudian kita buka GMWin 4, itu akan seperti ini. Itu sudah ada yang berhasil. Kemudian project, new file. Nah, di sini ada pilihan macam-macam ya. Ini kalau kita ingin memberikan nama project kita nanti ketika praktikum, misalnya job sheet 1, ya. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Tipe-tipe ini adalah PLC yang akan kita gunakan secara fisik, secara hardware-nya. Ini ada PLC, ada GM4. Jadi jenis GMWin ini hanya khusus software yang digunakan untuk PLC punyanya LG dengan jenis GM. Ada GMR, GM1, GM1B, ada GM4, dan GM7. Nah, yang kita punya di lab adalah GM4 dengan GM7. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan GM4, maka yang diklik GM4. Kalau yang digunakan GM7, maka yang diklik adalah GM7. Ya, gitu ya. Jadi bedanya sebelum setting kita lihat dulu kita ingin menggunakan PLC-nya menggunakan PLC apa, GM4 atau GM7. Kalau GM5 kita klik GM4, kemudian next. Nah, setelah ini langsung saja tidak perlu kita apa-apakan. Kemudian next. Ini adalah pilihan program bahasa pemrograman yang kita gunakan. Tadi ada 5 yang saya jelaskan. Ada SFC, ada LD, ada instruksi IL, ya, instruction list, FBD, ST. Nah, cuma GMWin itu hanya bisa 3 bahasa, SFC, LD, sama IL. Karena yang kita gunakan adalah ladder, maka kita klik ladder. Terus ini sudah terklik ladder, ketiga finish. Nah, akan munculnya seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Kemudian ini adalah ya, yang simbol-simbol yang akan kita gunakan di sebelah kanan. Ini ada kursornya, kemudian ini ada normally open, ini untuk simbol normally close. Ya, ini adalah untuk positive transition, nanti akan dibahas di job sheet atau job sheet praktikum selanjutnya. Negative transition. Ya, kemudian ini untuk kita memberi garis horizontal, ini memberi garis vertikal. Ini untuk output. Jadi ini untuk input, ini untuk yang output coil. Jadi coil bisa bulat, kalau di sini gambarnya adalah coilnya seperti ini. Coil normally open, coil ini normally close. Ya, kemudian ini adalah untuk set atau latch-nya. Ini set. Ini adalah untuk reset, coil reset. Kemudian di sini coil untuk positif, coil untuk negatif. Dan ini pembahasannya akan kita bahas di praktikum. Sedangkan function ada beberapa jenis di dalamnya. Kalau kita tekan, di sini ada timer, ya. Nah, function, kita ingin menggunakan function dalam bentuk string, bit, ya, integer, atau FB, function block. Di sini ada counter, timer. Jadi kalau kita ingin menggunakan counter, timer, kita gunakannya di FB. Nah, seperti ini. Karena kita tidak langsung ke hardware, ya, tidak bisa koneksi ke hardware, maka kita sementara untuk simulasinya dulu. Simulasi ini secara sederhana kita berikan input normally open, mengetes apakah bisa atau tidak, ya, program ini berjalan. Kita berikan untuk output normally open juga. Secara logikanya adalah kita punya satu input dan satu output. Satu input itu dalam bentuk normally open, satu output itu dalam bentuk normally close. Sehingga kalau ini kita tekan, harusnya outputnya akan hidup. Ketika kita lepas, outputnya akan mati. Tapi ini tidak bisa begini saja, kita harus berikan alamatnya. Ya, jadi setiap inputan atau setiap outputan harus jelas alamatnya. Kalau kita ingin berikan alamat, klik 2 kali, kemudian
di add ya, variabelnya kita tulis namanya, misalnya dia sebagai input, kemudian ini ada auto atau assist, kita berikan labelnya. Nah, jadi kalau untuk GM4 itu kita menggunakan EX. Tahunya dari mana? Nanti kita lihat perangkatnya. Jadi kalau untuk khusus untuk LG, input itu alamatnya EX0 EX0 0.000 ya. Ini EX 0.0.00. Bisa sampai 1, 2, 3, 4 itu tergantung dengan GM4-nya ada beberapa memorinya. Kita bisa ngelihat langsung di perangkat hardware-nya. Ya, oke. Di sini ada tertera input, kita punya alamat EX. Ya, kemudian kita oke. Ini akan muncul. Kita tadi kasih nama input, tapi di sini alamatnya adalah EX0.0. Ini ada, kemudian kita kasih nama ya. Kita add lagi, kita kasih nama output. Kemudian kita berikan alamat ya. Kalau untuk output itu alamatnya adalah EX. EX0.2.0. Oke. Kemudian kita oke kan. Sudah akan muncul inputnya dari alamat EX, outputnya adalah alamat EX. Oke. Setelah itu kita ingin buat simulasi. Simulasi ini ini start simulation ya. Tinggal kita start simulation, make complete, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah simbol untuk input. Kalau ada tanda kotak, berarti ini adalah input. Kalau tanda seperti ini berarti input. Output. Ya, bulat seperti pada output. Kita ingin menjalankan, maka kita harus run dulu. Ya, kita run. Baru ketika kita tekan hidup, kita lepas mati. Tekan hidup, lepas mati. Berarti sudah berfungsi punya kita. Hati-hati kalau GMWin ini sangat sensitif, sehingga ketika kita ingin mematikan, kita harus tekan stop dulu. Ya, jangan langsung ditutup, karena akan membuat software itu cepat hang. Kemudian kita stop simulation. Ya, sehingga harus di stop simulation, jangan langsung ditutup secara langsung. Kalau tidak, maka software kita akan cepat hang. Nah, kalau langsung terhubung ke hardware, bagaimana nyambungkannya? Itu klik compile, ya, klik compile, kita compile dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti compile-nya sukses, tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, dia akan memberitahu di mana bagian yang salah. Ya, kemudian ini online. Ya, di sini kalau kita sudah menghubungkan, maka ya online connect. Karena ini tidak terhubung, maka portnya. Nah, terkait dengan itu, maka kita perlu untuk setting port. Ya, setting port itu dengan project, kemudian option. Nah, di sini kita bisa koneksi port. Oke. Di koneksi port ini, saat seandainya kita sudah terhubung nih PC kita atau laptop kita dengan PLC, maka kita lihat COM berapa PLC kita yang terhubung itu, ya di COM berapa. Kemudian kita menggunakan RS-232. Cara melihat bahwa COM yang berapa yang terdeteksi itu adalah dengan kita melihat di manage ya. Nah, di manage, kemudian kita lihat COM berapa yang terhubung dengan PLC, device manager, ya. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini, nih. Nah, di sini kalau ada COM-nya COM berapa, karena tidak ada COM-nya, maka tidak dapat terlihat oleh dapat terhubung.
Ya mungkin itu, penjelasan terkait software secara untuk melihat apakah software kita berfungsi atau tidak secara simulation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.